Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video saya kali ini yang akan membahas tentang makna filosofis Gedung Sate. Gedung Sate merupakan salah satu ikon besar yang ada di kota Bandung. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semuanya. Selamat menonton. Gedung Sate berada di Jalan Diponegoro nomor 22 Kota Bandung, tepatnya di seberang lapangan Gasibu yang menjadi spot wisata sekaligus olahraga di Kota Bandung. Tapi sebelum masuk ke pembahasan utama, mari kita cek dulu sejarah Gedung Sate tersebut. Gedung Sate dibangun untuk menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda karena para petinggi menganggap bahwa iklim di Bandung sama dengan iklim Prancis Selatan ketika sedang musim panas. Pembangunannya direncanakan melibatkan 2.000 pekerja, di mana 150 orang diantaranya adalah pemahat atau ahli pengukir batu nisan dan kayu berkebangsaan Cina yang berasal dari Kanton. Ada pula tukang batu, kuli, dan peladen yang berasal dari pembangunan gedung sirap di kampus ITB dan gedung papak di Balai Kota Bandung. Pada masa Hindia Belanda, Gedung Sate dikenal dengan nama Government Bridge Fund. Peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Johanna Katrina Kops, putri sulung wali kota Bandung yang bernama B. Kops, serta Petronella Roelofsen sebagai wakil gubernur. Jenderal J.V. Graaf van Limburg-Stirum pada 27 Juli 1920. Yang menjadi perancang Gedung Sate adalah Insinyur J. Gerber, Insinyur E. H. Dero, dan Insinyur G. Hendricks. Gedung Sate dibangun selama 4 tahun, tepatnya pembangunan selesai pada bulan September 1924, berupa bangunan induk, kantor pusat PTT, pos, telepon, dan telegraf, dan gedung perpustakaan. Sejak tahun 1980, bangunan tersebut menjadi kantor Gubernur Jawa Barat. Nah, selanjutnya kita akan membahas makna filosofis Gedung Sate. Gedung Sate memiliki gaya arsitektur yang unik, yang berupa perpaduan arsitektur Indo-Eropa. Jendela yang digunakan untuk Gedung Sate bertema Moor yang berasal dari Spanyol. Keseluruhan bangunan bergaya Renaissance Italia, sementara menara bergaya Asia sehingga mirip seperti pagoda yang ada di Thailand dan atap pura Bali. Lalu, apa yang membuat gedung ini diberi nama Gedung Sate? Rupanya, puncak Gedung Sate dihiasi oleh ornamen menyerupai tusuk sate dengan 6 buah bulatan sebagai lambang dari biaya pembangunan yang mencapai 6 juta gulden. Ada yang beranggapan kalau itu bukanlah sate, melainkan jambu air yang berjumlah 6 buah. Jambu tersebut memiliki makna lokalitas sebagai Terima kasih yang telah menonton video saya. Semoga bermanfaat.
Mohon maaf apabila ada kekurangan, bahkan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.